Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh, Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya jadi yang soleh dan soleh. Aku Berani Tampil, Bismillahirrahmanirrahim. Aku Tahu, Mengenal jenis-jenis Interaktif. profesi. Halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku, pemirsa Ahsan TV dan pecinta Aku Anak Soleh, apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan di sore hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita dalam keadaan berbahagia ya tentunya di atas ketaatan tentunya. Adik-adikku yang soleh dan soleha dimanapun adik-adikku berada, alhamdulillah di sore hari ini kembali Abu Sahla hadir di layar kaca Ahsan TV untuk menemani adik-adikku yang soleh dan soleha ya, menemani istirahat sore di hari Sabtu ini ya. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan Abu Sahla akan memberikan beberapa faedah untuk adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Tentunya ada ibroh ya, tentunya ada siroh. Yang siroh sore hari ini insya Allah Abu Sahla akan memberikan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha dengan tema Sang Pemuda dan Tukang Sihir Raja. Bagaimana kisahnya? Insya Allah nanti Abu Sahla akan berikan secara singkat untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian di segmen Aku Berani Tampil, sore hari ini Abu Sahla kembali ditemani oleh teman-teman yang soleh dan soleha. Dari mana? Dari Rumah Tauhid Anak Sahara Cikarang Baru, yang insya Allah nanti akan tampil kebolehannya ya, membaca Al-Quran, membaca hadis dan membaca doa, dan juga ada yang membaca Tuhfatul Atfal. Insya Allah nanti adik-adikku yang soleh dan soleha bisa mendengarkan teman-teman Abu Sahla dari Rumah Tauhid Anak Sahara Cikarang Baru insya Allah. Kemudian teman-teman yang soleh dan soleha di segmen Aku Tahu, Abu Sahla akan dibantu oleh Kak Arza dan kru Ahsan TV memberikan keterampilan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha bagaimana cara membuat lampu tembok yang terbuat dari kardus bekas. Insya Allah nanti akan diberikan secara singkat oleh Kak Firza insya Allah. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, karena waktunya sudah cukup sore, Abu Sahla akan segera memulai kisahnya, yaitu tentang Sang Pemuda dan Sihir Raja dan dan Tukang Sihir Raja. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, Abu Sahla akan rehat sejenak setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ya Abu Sahla akan saja memulai kisahnya, yaitu kisah pemuda dan tukang sihir raja. Bagaimana kisahnya? Begini kisahnya adik-adikku yang soleh dan soleha. Kisah ini Abu Sahla ambil dari kitab Sahih Muslim. Ya, di sana dijelaskan adik-adikku yang soleh dan soleha tentang kisah ini. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat mengharukan adik-adikku yang soleh dan soleha. Akan tetapi banyak pelajaran yang akan diambil dari kisah ini. Kisahnya seperti ini adik-adikku yang soleh dan soleha. Zaman dahulu, yaitu pada kaum Bani Israel, adik-adikku yang soleh dan soleha, ada seorang raja
seorang raja yang dia memiliki tukang sihir, adik-adikku yang soleh dan soleha. Raja tersebut memiliki tukang sihir, ya. Kemudian adik-adikku yang soleh dan soleha, ketika tukang sihir raja sudah mulai tua usianya sudah sangat tua. Akhirnya sang raja menyuruh pada tukang sihir tersebut mencari penggantinya agar ketika tukang sihir itu mati atau meninggal, maka ada penggantinya, adikku yang soleh dan soleha. Maka betullah diangkatlah seorang pemuda yang akan menggantikan tukang sihir tersebut. Singkat kisah adikku yang soleh dan soleha. Ketika sang pemuda tersebut sedang melakukan pelajaran sihir atau belajar sihir, dia melewati jalan di mana jalan tersebut ada seorang rahib. Ya, ada seorang rahib, ada seorang ahli ibadah, adik-adikku yang soleh dan soleha. Sehingga sang pemuda tersebut selalu mampir ya sebelum datang ke tempat tukang sihir. Ya, pemuda tersebut mampir untuk bercakap-cakap, untuk ngobrol, untuk berbicara tentang agama adik-adikku yang soleh dan soleha. Sehingga sang pemuda tersebut terkadang terlambat sampai ke tempat tukang sihir. Akhirnya tukang sihirnya marah adik-adikku yang soleh dan soleha. Tukang sihir tersebut menghukum siapa? Sang pemuda karena datangnya selalu telat. Datangnya selalu terlambat karena sebelum dia datang ke tempat tukang sihir, dia datang ke tempat rahib. Ya, akhirnya sang pemuda tersebut pun lama-kelamaan menjadi takut adik-adikku yang soleh dan soleha. Dia mengadukan perkara ini kepada sang rahib. Kata sang pemuda tersebut, "Wahai rahib, sesungguhnya saya mulai takut. Sang penyihir tersebut mulai sering menghukum saya." Kata sang pemuda tersebut. Apa kata sang rahib adik-adikku yang soleh dan soleha? Kata sang rahib, "Wahai pemuda, kalau engkau ditanya kenapa terlambat, maka katakan bahwa sesungguhnya ada keluargamu telah menahanmu sehingga kamu terlambat. Apabila engkau takut dengan keluargamu karena pulangnya terlambat, maka katakan, maka sang tukang sihir menahan saya." Terus perjalanan itu berlalu adik-adikku yang soleh dan soleha. Sehingga sang pemuda tersebut mendapatkan faedah yang banyak dari sang rahib. Singkat kisah adik-adikku yang soleh dan soleha. Suatu ketika sang pemuda ketika mau menuju ke rumah tukang sihir, di tengah-tengah jalan ada binatang buas. Binatang buas tersebut duduk di tengah jalan sehingga para penduduk tidak bisa melewati jalan tersebut. Karena takut dengan binatang buas tersebut adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian inilah kesempatan yang digunakan oleh sang pemuda adik-adikku yang soleh dan soleha. Dia akan melakukan uji coba. Kira-kira siapa yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sang rahib atau tukang sihir? Maka sang pemuda tersebut mengambil batu, kemudian melempar binatang buas tersebut dengan batu. Kata pemuda tersebut sebelum melempar, dia berdoa, "Ya Allah, andai kata sang rahib lebih engkau ridhoi, maka bunuhlah binatang tersebut." Maka sang pemuda melempar binatang buas tersebut dengan batu dan akhirnya binatang tersebut pun mati adik-adikku yang soleh dan soleha. Maka jelaslah bahwa sang rahiblah yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang pemuda tersebut meninggalkan tukang sihir dan terus belajar kepada tukang rahib atau belajar kepada sang ahli ibadah tersebut adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian waktu terus berjalan sehingga sang pemuda tersebut memiliki ilmu bisa mengobati orang yang buta, bisa mengobati penyakit kusta adik-adikku yang soleh dan soleha. Sehingga suatu ketika pendamping raja mendengar berita ini. Karena pendamping raja yang memiliki tukang sihir tersebut memiliki pendamping yang matanya buta adik-adikku yang soleh dan soleha. Sehingga dia berobat kepada sang pemuda. Akhirnya sang pendamping raja tersebut mendatangi pemuda yang selalu belajar dengan rahib. Kata dia, "Obatilah saya, maka engkau akan saya beli harta yang banyak."
Apa kata sang pemuda? Sesungguhnya bukan saya yang mampu menyembuhkan, akan tetapi Allah yang menyembuhkan penyakit. Maka mintalah kepada Allah, maka engkau akan saya obati. Maka betul adik-adikku yang soleh dan soleha. Setelah sang pendamping raja tersebut meminta berdoa kepada Allah, kemudian beriman kepada Allah, kemudian diobati oleh sang pemuda dan sembuhlah penyakit butanya. Sehingga sang raja pun menjadi heran adik-adikku yang soleh dan soleha. Dia menjadi heran kenapa sang pendampingnya sekarang sudah melihat adik-adikku yang soleh dan soleha. Dan dia menceritakan kisah pemuda tersebut. Ya, bahwa dia telah diobati oleh seorang pemuda. Kemudian sang raja tersebut pun akhirnya memanggil pemuda tersebut. Kata sang raja, siapa yang menyembuhkan pendamping saya ini? Maka dijawab oleh sang pemuda, Allah. Sang raja pun merasa marah adik-adikku yang soleh dan soleha. Apakah engkau memiliki Tuhan selain saya? Kata sang raja. Dan kata pemuda tersebut, dia adalah Tuhan saya dan Tuhan paduka raja. Sang raja itu marah adik-adikku yang soleh dan soleha. Kata sang raja, siapa yang telah mengajarimu? Maka sang pemuda tersebut akhirnya memberitahu tentang sang rahib. Kemudian sang raja menyuruh agar rahib tersebut dipanggil adik-adikku yang soleh dan soleha. Dan sang rahib tersebut pun dihukum oleh sang raja. Sungguh sangat kasihan sang rahib tersebut. Dia dihukum oleh sang raja karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus berjalan adik-adikku yang soleh dan soleha. Akhirnya karena merasa begitu kesal dan marah, sang raja menyuruh prajuritnya untuk menghukum pemuda tersebut. Apa yang dilakukan adik-adikku yang soleh dan soleha? Sang raja menyuruh agar prajuritnya membawa sang pemuda tersebut ke gunung yang tinggi. Setelah berada di puncak, maka jika dia tidak mau kembali kepada agama yang dulu, maka lemparkan dia. Maka apa yang terjadi adik-adikku yang soleh dan soleha? Setelah sang prajurit membawa pemuda tersebut ke gunung, kemudian sang pemuda berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah saya sesuai dengan yang engkau kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong sang pemuda. Gunung tersebut bergetar adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian prajurit-prajurit raja semuanya jatuh ke jurang dan Allah menyelamatkan sang pemuda. Dan pemuda tersebut kembali kepada sang raja. Sang raja pun heran dan terkejut. Kata dia, siapa yang telah menyelamatkanmu? Apa yang dijawab oleh sang pemuda? Allah yang telah menyelamatkan saya. Kemudian kembali sang raja marah dan dia menyuruh untuk menghukum yang kedua kalinya adik-adik yang soleh dan soleha. Hukuman yang kedua kalinya ini, sang raja menyuruh prajuritnya untuk membawa pemuda tersebut ke lautan. Ya, membawa ke laut adik-adikku yang soleh dan soleha. Sehingga apabila sang pemuda tidak mau kembali kepada agama yang dulu, maka dia akan dilemparkan ke dalam laut. Maka betul adik-adikku yang soleh dan soleha. Setelah pemuda tersebut dibawa oleh prajurit raja, kemudian berada di tengah-tengah laut, kembali pemuda tersebut berdoa, ya Allah, tolonglah saya sesuai dengan yang engkau kehendaki. Maka betul adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian datanglah ombak dan prajurit-prajurit raja semuanya tenggelam di dalam lautan. Dan Allah menyelamatkan sang pemuda. Kembali setelah pemuda tersebut datang kepada sang raja pun merasa kewalahan adik-adikku yang soleh dan soleha. Akhirnya sang pemuda mengatakan sesuatu rahasia adik-adikku yang soleh dan soleha. Kata sang pemuda, wahai raja, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuh saya. Engkau hanya akan bisa membunuh saya dengan satu persyaratan. Apa persyaratan tersebut? Kata sang raja, maka kumpulkan semua penduduk di tanah yang lapang. Kemudian ikat saya dan kemudian panahlah saya. Akan tetapi sebelum engkau melepaskan busur panahnya, engkau harus berdoa, Bismillah birabbil ghulam. Engkau harus berdoa dengan nama Allah, Rabbnya ghulam.
Robnya pemuda tersebut, adik-adikku yang soleh dan soleha. Maka sang raja pun menyetujui persyaratan tersebut, adik-adikku yang soleh dan soleha. Singkat cerita, sang raja mengumpulkan seluruh penduduk di tanah yang lapang. Ya, kemudian sang pemuda diikat di sebuah pohon kurma. Kemudian setelah itu sang raja bersiap-siap untuk melemparkan busur panahnya. Kemudian sebelum sang raja melempar ke busur panah, dia mengucapkan Bismillah birabbil ghulam. Kemudian sang raja melemparkan panahnya dan mengenai pelipis sang pemuda tersebut. Akhirnya sang pemuda itu pun gugur, adik-adikku yang soleh dan soleha. Melihat kejadian itu, seluruh penduduk mengatakan amanna birabbil ghulam. Allahu Akbar. Seluruh rakyat sang raja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akibat kebodohan dari sang raja, akhirnya seluruh penduduk pun beriman kepada Robnya pemuda tersebut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang raja pun kalah, adik-adikku yang soleh dan solehah. Dia telah kalah karena seluruh penduduknya masuk ke dalam ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu ajaran tauhid, adik-adikku yang soleh dan soleha, yaitu beriman hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut diibadahi. Allahu Akbar. Inilah kisah singkat, adik-adikku yang soleh dan soleha, dari sang pemuda dan tukang sihir raja, yang pada akhirnya sang raja kalah karena rakyatnya banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini bisa diambil pelajarannya oleh adik-adikku yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian adik-adikku yang soleh dan soleha, kisah singkat yang bisa Abu Sahla sampaikan. Insya Allah di segmen Ibroh nanti Abu Sahla akan memanggil adik-adikku yang soleh dan soleha untuk berinteraktif, memberikan pelajaran tentang kisah sang pemuda dan tukang sihir raja. Mudah-mudahan dapat diambil pelajarannya. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, sampai di sini segmen Ibroh, segmen Sirah. Insya Allah Abu Sahla akan kembali dengan segmen Ibroh tentunya setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan soleha dimanapun adik-adikku berada, ya, kita menginjak di segmen yang kedua, yaitu segmen Ibroh. Di segmen ini insya Allah Abu Sahla ditemani oleh teman-teman yang soleh dan soleha dari Rumah Tahfidz Sahara, ya, yang insya Allah juga akan membantu Abu Sahla memberikan pelajaran. Juga silahkan jika ada adikku yang soleh dan soleha yang menyimak acara Aku Anak Soleh ingin berinteraktif, memberikan pelajaran tentang kisah sang pemuda dan penyihir raja, silahkan bisa melayangkan telepon di nomor 021 890 1603. Ya, silahkan adik-adikku bisa memberikan pelajaran tentang kisah sang pemuda dan tukang sihir raja. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, sambil menunggu adik-adikku yang mungkin ingin berinteraktif, Abu Sahla mencoba, ya, meminta bantuan teman-teman dari Rumah Tahfidz Anak Sahara untuk memberikan pelajaran, ya. Pelajaran yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sofia. Mbak Sofa, ya, Mbak Sofa, ya. Mbak Sofa, insya Allah. Coba kita sapa terlebih dahulu. Silahkan, Mbak. Ya, Mbak Sofa, silahkan. Ya, apa kabarnya, Mbak? Baik. Baik, alhamdulillah. Silahkan pelajarannya apa yang bisa diambil? Tadi? Penyihir adalah yang dilarang. Penyihir adalah perbuatan yang Dilarang. dilarang. Iya, Masya Allah. Iya, betul sekali, ya. Sihir adalah perbuatan yang dilarang. Tentunya tukang sihirnya juga akan mendapatkan marah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, pelajaran yang dapat diambil yaitu
Sihir adalah perbuatan yang dilarang, betul adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, sihir merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Ya, dia merupakan perbuatan yang mendapatkan ancaman dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita dilarang ya berinteraksi dengan tukang sihir, kemudian juga tidak boleh kita itu belajar sihir tentunya. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik adikku yang soleh dan soleha, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua insya Allah akan disampaikan oleh Mas Dafa. Yuk kita terlihat dulu Mas Dafa. Silakan Mas. Ya, Mas Dafa apa kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Silakan pelajarannya apa Mas? Sihir Pelajarannya tadi kematian. kematian yang dipegang oleh tangan Allah. Kematian yang dipegang oleh tangan Allah ya. Atau Abu Sahal sedikit ya meluruskan Mas Dafa, luar biasa ya. Wah, kematian ada di tangan Allah maksud Mas Dafa ya. Subhanallah ya. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, kematian adalah dipegang oleh Allah atau kematian ada di tangan Allah. Ya betul sekali Mas Dafa ya. Mas Dafa dengan sedikit kalimat yang berbeda akan tapi maksudnya adalah sama. Masya Allah, luar biasa ya. Kematian ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa satu makhluk pun yang dapat menentukan kematian. Karena kematian hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang rahasianya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan mati? Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Bagaimana caranya? Allah yang Maha tahu. Ya, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kematian ini adikku yang soleh dan soleha. Sebagaimana tadi kisah sang penyihir raja dan pemuda tersebut. Adikku yang soleh dan soleha, pelajaran yang lainnya adalah bahwa tauhid adalah akidah yang harus kita terus pelajari adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, bahwa kita harus beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengaku atau meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala Rob yang patut kita ibadahi, Rob yang patut kita minta dan kita berdoa, kemudian kita bergantung, semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Insya Allah adik-adikku yang soleh dan soleha. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, sampai di sini segmen pelajaran atau segmen ibroh. Insya Allah setelah ini ada segmen yang sangat menarik, yaitu segmen Aku Berani Tampil, di mana insya Allah akan menghadirkan teman-teman Abu Sahla yang soleh dan soleha dari Rumah Tahfidz Anak Sahara Cikarang Baru. Insya Allah nanti saksikan teman-teman yang soleh dan soleha akan membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca doa, dan membaca Tuhfatul Atfal. Ya, jangan kemana-mana, Abu Sahla akan kembali setelah pesan singkat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Baiklah adik-adikku yang soleh dan soleha, tibalah kita di segmen yang kita tunggu-tunggu, segmen yang ketiga, yaitu segmen Aku Berani Tampil. Penampilan yang pertama adik-adikku yang soleh dan soleha ya, yaitu akan membacakan surat Al-Zalzalah. Siapakah? Dia adalah Ananda Fatimah. Yuk kita sapa terlebih dahulu Ananda Fatimah. Silahkan Mbak. Mbak Fatimah mau membaca surat Al-Zalzalah ya. Ta'awudz terlebih dahulu. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna
rabbaka awha laha yaumaidzi yashdurunna su'ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah, luar biasa, betul sekali ya. Alhamdulillah lancar, Masya Allah ya. Abu Salah senang sekali ya ketika mendengarkan adik-adikku yang soleh dan soleha membaca Al-Qur'annya lancar, tartil dan bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Mbak Fatimah, kemudian Abi dan Uminya, demuan Bapak Ustadz dan Ustadzahnya yang mengajarkan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibaca oleh Mbak Fatimah. Tayyib. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, kemudian penampilan yang kedua. Penampilan yang kedua adalah mau membacakan surat An-Najm. Ya, siapakah beliau? Ya, beliau adalah Ananda Hiban. Yuk kita sapa Ananda Hiban. Silakan Mas Hiban. Ya, Mas Hiban, apa kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Mas Hiban mau membacakan surat An-Najm 1 sampai 20. Siap? Siap. Silahkan, tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal uzza wa manatat tsalitsatal ukhra. Tayyib, Masya Allah ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Surat An-Najm ayat 1 sampai 20 sudah dibaca dengan lancar dan tartil oleh Mas Hiban. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik untuk Mas Hiban, kemudian Mbak Fatimah yang sudah membacakan Al-Quran. Ya, untuk adik-adikku yang soleh dan soleha, adik-adikku yang soleh dan soleha yang belum menghafal surat Al-Zalzalah ataupun surat An-Najm, ya bisa nanti berlatih kepada teman-teman dari Rumah Tahfidz Anak Sahara Cikarang Baru. Kemudian adik-adikku yang soleh dan soleha, masih ada lagi. Kalau tadi membaca Al-Quran, sekarang ada yang mau membaca Tuhfatul Atfal. Ya, adik-adik sudah hafal belum Tuhfatul Atfal? Yuk kita dengarkan Tuhfatul Atfal, muqaddimah Tuhfatul Atfal yang awal, yaitu Mas Thorik. Yuk kita sapa Mas Thorik. Assalamualaikum Mas Thorik. Salam. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Mas Thorik mau membacakan muqaddimah Tuhfatul Atfal, betul? Ya. Silahkan, sang kencang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzannat mulil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaitu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-miyidil kamali arju bi ayyan fa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Iya, Masya Allah ya, betul sekali ya. Muqaddimah Tuhfatul Atfal ya. Adik-adikku yang soleh dan soleha ya mesti menghafal ya, menghafal dari muqaddimah awal sampai terakhir ya. Tadi Mas Hiban, Mas Thorik ya sudah membacakan Tuhfatul Atfal muqaddimah awalnya. Kemudian bagaimana kalau kita tutup akhirnya ya, akan dibacakan oleh Mas Dafa ya. Mas Dafa akan membacakan muqaddimah penutup ya, Tuhfatul Atfal. Yuk coba kita simak, kita sapa Mas Dafa.
Assalamualaikum Mas Dafa. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Mas Dafa siap untuk membaca Tuhfatul Atfal? Siap. Siap, silahkan. Hadapnya ke kamera, silahkan. Assalamualaikum. Nama saya Dafa. Saya membawakan syarah matan Tuhfatul Atfal. Wa tamadan nasmu bihamdillahi ala tamami bila tanahi ambiyatuhu nadun badali dinuha tarikhuha bushra liman yujkinuha thumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya ahmada wal ali wassahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Iya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Betul ya. Mas Dafa ini kecil-kecil tapi luar biasa ya. Bacaannya lancar. Tuhfatul Atfal ya, penutup Tuhfatul Atfal. Luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman dari Sahara ini senantiasa istiqomah ya. Menghafal Tuhfatul Atfal dan juga menghafal surat-surat Al-Quran tentunya. Adik-adik yang saleh dan soleha ya. Adik-adikku masih penasaran ya? Masih banyak lagi loh. Masih ada lagi yang mau membaca hadis ya, membaca hadis ya. Insya Allah ada yang membaca hadis berbuat baik kepada orang tua. Siapakah beliau? Beliau adalah Ananda Azam. Yuk kita sapa Ananda Azam. Assalamualaikum Mas Azam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Mas Azam mau membaca hadis berbuat baik kepada orang tua, betul? Betul. Silahkan hadisnya. Ja'a rajulan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Datang kepada Rasulullah seorang laki-laki, kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu, lalu siapa lagi? Ibumu, lalu siapa lagi? Ibumu, lalu siapa lagi? Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, Masya Allah, betul sekali ya, Masya Allah. Abu Sahla senang sekali ya mendengarkan teman-teman yang kecil-kecil ini tapi soleh dan soleha ya, mampu bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya mampu membaca Tuhfatul Atfal, hadis pun sudah pada hafal. Luar biasa ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi ilmu-ilmu para ustadz dan ustadzahnya yang mengajarkan beliau-beliau ini. Ya baik, adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Ada lagi ya di segmen Aku Berani Tampil, yaitu kalau tadi banyak yang ikhwan, sekarang kembali ke akhwat ya. Ke akhwat, siapakah beliau? Akan membacakan surat Al-Waqiah ayat 1 sampai ayat 12. Siapakah beliau? Beliau adalah Mbak Sofa. Yuk kita sapa Mbak Sofa. Assalamualaikum Mbak Sofa. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak? Baik. Baik, baik. Mbak Sofa mau membaca surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 12. Siap? Siap. Silahkan tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rabi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mumbassa wa kuntum aswajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa barika wa ka'sim min ma'in
لا يصدقون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Iya, cukup ya, Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah ya. Mbak Sofa membacakan surat Al-Waqiah ya. Sebenarnya Mbak Sofa ingin menyelesaikan sampai selesai, akan tetapi Abu Sahla cukupkan karena yakin Abu Sahla Mbak Sofa bisa menyelesaikan sampai akhir ayat surat Al-Waqiah. Adikku yang soleh dan solehah ya, masih ada beberapa lagi teman-teman Abu Sahla dari Rumah Tahfidz Sahara yang akan unjuk kepintarannya. Akan tetapi insya Allah nanti setelah segmen Aku Tahu, kembali teman-teman ini akan unjuk kepintarannya membacakan surat Ar-Rahman dan juga ada lagi membacakan surat Al-Lahab ya. Insya Allah nanti adikku yang soleh dan soleha, silahkan menyimaknya. Siapakah beliau yang akan membaca surat Ar-Rahman dan surat Al-Lahab. Baik, Abu Sahla cukupkan sampai di sini segmen Aku Berani Tampil. Insya Allah Abu Sahla akan kembali dengan segmen Aku Tahu setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Adikku yang soleh dan solehah, tentunya yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak di segmen Aku Tahu ya. Insya Allah segmen Aku Tahu kali ini, sebagaimana tadi Abu Sahla sudah sampaikan di awal, insya Allah akan dibantu oleh Kak Firza ya, memberikan keterampilan untuk adikku yang soleh dan soleha, cara membuat lampu dinding yang terbuat dari kardus bekas. Bagaimana caranya? Yuk kita saksikan di layar kaca Ahsan TV. Ini dia adikku yang soleh dan solehah. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan. Pertama, siapkan kardus bekas, ya bisa bekas alat elektronik ya. Kemudian perhatikan. Sisi yang satu diberi lubang kecil-kecil adik-adikku yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Menggunakan cutter. Perhatikan, hati-hati ketika menggunakan cutter. Ya, hati-hati pastikan tangan adik-adikku yang soleh dan soleha tidak terkena cutter. Sehingga butuh bantuan Abi dan Umi ya, butuh bantuan kakak ya. Jangan sampai mengerjakan ini sendiri, hati-hati. Karena cutternya tajam. Ya, pastikan ketika membuat lubang ini didampingi oleh Abi ya atau kakak ya. Ini dia setelah diberi lubang bagian kardus yang satu sisi, jumlah lubangnya terserah adik-adikku yang soleh dan solehah. Besarnya pun bisa disesuaikan dengan keinginan adik-adikku yang soleh dan solehah. Ya, bisa dibentuk huruf ataupun yang lainnya. Kemudian sisi yang satunya lagi juga sama, dibuat lubang. Ya, lubang ini nanti insya Allah sebagai agar cahayanya keluar adikku yang soleh dan solehah. Ya, Abu Sahla mengingatkan sekali lagi, hati-hati ketika menggunakan cutter membuat lubang di kardus tersebut. Setelah diberi lubang, kemudian persiapkan ya lampunya, tempat lampunya. Sepertinya ini butuh bantuan dari Abi ya. Butuh bantuan dari Abi ya. Pastikan minta bantuan. Kemudian tempat untuk lampu tersebut disambung dengan kabel yang nantinya akan disambungkan ke arus listrik adikku yang soleh dan soleha.
Ya, bagian sambungannya kita solasi ya agar aman. Ya, kemudian persiapkan lampunya. Agar lampunya tidak bergerak-gerak ya. Menggunakan plester ya, adik-adikku yang soleh dan soleha. Atau menggunakan selotip. Ini dia, hampir terlihat lampu. Kemudian bagian kabel yang satu sisi akan disambungkan dengan saklar. Ya, yang ini nanti untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Sekali lagi, ini sepertinya butuh bantuan dari Abi ya. Setelah saklar dipasang, kemudian bagian ujungnya disambungkan lagi kepada stop kontak ya. Nanti ada adikku yang soleh dan soleha. Nah, ini kita tes, ternyata sudah menyala ya, warnanya warna orange ya. Sesuai dengan lampunya. Kemudian bisa diletakkan di kamar adik-adikku yang soleh dan soleha. Demikian tadi adik-adikku yang soleh dan soleha ya, cara membuat lampu tembok ya, lampu tidur di kamar-kamar adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Cukup sederhana dan bisa dipraktekkan di rumah ya, insya Allah. Bahan-bahannya sangat mudah didapatkan, akan tetapi tentunya tadi karena berhubungan dengan listrik ya, butuh bantuan sama Abi ya, butuh bantuan ayah, kemudian butuh bimbingan. Hati-hati jangan sampai adikku yang soleh dan soleha mengerjakan sendiri tanpa pendampingan dari Abi dan Umi ataupun kakak yang berada di rumah. Baik adikku yang soleh dan soleha, mudah-mudahan keterampilan tadi bisa dipraktekkan di rumah tentunya dengan bimbingan. Baik adikku yang soleh dan solehah ya, kita lanjutkan dengan penampilan teman-teman Abu Sahla dari Rumah Tahfidz Sahara Cikarang Baru ya. Yang mendapat giliran adalah Ananda Fahri yang akan membaca surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 20. Yuk kita sapa terlebih dahulu Mas Fahri. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas? Baik. Baik, alhamdulillah. Mas Fahri siap membaca surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 20? Siap. Siap, silahkan tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu was sajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Mas Fahri, surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 20 ya. Sudah membacanya dengan lancar dan tartil. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Mas Fahri terus semangat ya membaca surat Surat Ar-Rahman, kemudian surat-surat yang lainnya tentunya, dan jangan berhenti untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, sampai di sini segmen Aku Tahu. Insya Allah nanti ada segmen terakhir dan masih ada beberapa tampilan lagi teman-teman Abu Sahla dari Rumah Tauhid Sahara Cikarang Baru, insya Allah ya. Jangan kemana-mana, Abu Sahla akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata Abu Sahla sudah sampai di ujung acara Aku Anak Soleh. Akan tetapi sebelum kita akhiri Aku Anak Soleh di sore hari ini, masih ada loh jagoan Abu Sahla ya yang akan membaca surat Al-Lahab ya, surat Al-Lahab. Siapakah beliau? Beliau adalah Ananda Abdul Razak yang akan membaca surat Al-Lahab. Yuk kita sapa Mas Abdul Razak. Assalamualaikum Mas Abdul Razak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Mas Abdul Razak silakan membaca surat Al-Lahab. Ta'awudz terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi labi wa tab ma anhu ma huwa ma kasab saya selanya zakaram wa mraku amalaka hakok wihi ihahabelu mim masak. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, Mas Abdul Razak adalah pembaca terakhir ya dari perwakilan Rumah Tauhid Anak Sahara, luar biasa ya. Kecil-kecil tapi cabai rawit ya, subhanallah. Bisa membaca surat Al-Lahab walaupun ada sedikit malu ya, mungkin baru bertemu dengan Abu Sahla sehingga agak sedikit malu. Tapi insya Allah nanti lebih semangat lagi ya. Terima kasih Mas Abdul Razak yang sudah membacakan surat Al-Lahab ya dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha ya, katanya teman-teman Abu Sahla dari Rumah Tauhid Sahara mau nitip-nitip salam ya buat teman-temannya yang jauh di sana. Yuk kita dengarkan salam dari mereka. Silahkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Zaid dan keluarga yang di Surabaya, serta salam buat Ustadz Amikus. Iya, Masya Allah, ternyata salam spesialnya ya buat Mas Zaid, tentunya dengan Abi dan Uminya yang berada di Surabaya. Ya, mereka kangen sepertinya sama beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Mas Zaid dan keluarga di sana. Kemudian juga tentunya Ustadz Amikus yang sudah memberikan pengajaran ya kepada teman-teman dari Sahara ini. Tentunya, dan kita doakan semua ya kaum muslimin ya tetap berada di atas ketaatan, tetap berada dalam cinta Allah Subhanahu wa taala.
Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, yang pertama Abu Sahla mengucapkan syukron jazakumullahu khairan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha ini dari Rumah Tauhid Anak Sahara yang sudah menemani Abu Sahla sore hari ini hingga di ujung akhir. Mudah-mudahan apa yang telah diusahakan hari ini menemani Abu Sahla ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Kemudian jika ada kata-kata Abu Sahla atau perbuatan Abu Sahla yang tidak sesuai dengan syariat yang kita cintai, Abu Sahla mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Kesalahan dari Abu Sahla dan seton, kebenaran dari Allah Rabbul Alamin, Rabb yang sempurna dan terbebas dari segala macam kesalahan. Ya, jangan lupa adik-adikku yang soleh dan soleha, saksikan terus Aku Anak Soleh setiap hari Sabtu sore jam 4 hanya di layar kaca yang penuh mubarakah Ahsan TV. Ya, adik-adikku bisa nanti kirim-kirim salam, bisa doa, bisa interaktif dengan Abu Sahla. Ya, tentunya juga Abu Sahla mengingatkan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha ya ingin menemani Abu Sahla di setiap acara Aku Anak Soleh, silahkan layangkan pengajuannya ke redaksi Ahsan TV, kemudian nanti akan dihubungi oleh Ahsan TV, kemudian nanti akan menemani Abu Sahla di acara Aku Anak Soleh yang selalu yang akan disiarkan oleh Ahsan TV setiap hari Sabtu sore jam 4. Sekali lagi silahkan layangkan pengajuannya ke redaksi Ahsan TV. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha dimanapun adik-adikku berada, sekali lagi Abu Sahla mengucapkan syukron jazakumullahu khairan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha yang sudah menemani Abu Sahla hingga di ujung acara. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di Sabtu pekan mendatang, tentunya dalam keadaan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Abu Sahla tutup acara Aku Anak Soleh di sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Tauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tabi'ah. Wa ba'du hadza nazmu lil muridi fi nunni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihidil kamali. Al-Bishri ayam fa'adullah wal ajra wal qabula wal sawaba. Tayyib, Masya Allah. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان